Sejak pendirian Israel pada tahun 1948, Yahudi Ashkenazi memainkan peran dominan dalam struktur politik dan militer negara tersebut. Mereka memegang sebagian besar posisi strategis, baik di parlemen atau Knesset, kementerian pemerintahan, hingga angkatan bersenjata. Para pendiri Israel seperti David Ben-Gurion, Golda Meir, dan Yitzhak Rabin semuanya berasal dari komunitas Yahudi Ashkenazi Eropa. Hal ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari perencanaan Zionis yang sejak awal didominasi oleh kalangan Yahudi Eropa. Yahudi Ashkenazi mendominasi partai-partai politik utama seperti Likud dan Partai Buruh, yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dalam dan luar negeri Israel. Bahkan hingga hari ini, mayoritas pemimpin tinggi di sektor militer, intelijen, serta ekonomi dikuasai oleh keturunan Ashkenazi. Dominasi politik Yahudi Ashkenazi tidak hanya terbatas di Israel, mereka juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di Amerika Serikat dan Eropa melalui lobi-lobi politik seperti American Israel Public Affairs Committee, Anti-Defamation League, dan World Jewish Congress. Lobi ini berhasil mendorong kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk selalu mendukung Israel dalam berbagai konflik di Timur Tengah. Lobi Zionis juga berperan besar dalam menjaga dukungan militer dan finansial yang stabil dari Amerika Serikat. Setiap tahun, miliaran dolar dikucurkan untuk membantu Israel mempertahankan kekuatan militernya. Selain itu, resolusi-resolusi internasional yang menentang pendudukan Israel di wilayah Palestina seringkali diveto oleh Amerika Serikat atas desakan kelompok lobi ini. Yahudi Ashkenazi tidak hanya menguasai sektor politik dan ekonomi, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam agresi militer terhadap Palestina. Operasi militer seperti Operation Cast Lead, yaitu pada tahun 2008 sampai 2009, Operation Protective Edge pada tahun 2014, dan Operation Guardians of the Walls pada tahun 2021. Mayoritas dipimpin oleh jenderal dan perwira tinggi dari kalangan Ashkenazi. Mereka mengontrol strategi militer, serangan udara, dan blokade ekonomi terhadap Gaza yang berdampak pada penderitaan rakyat Palestina. Pendudukan wilayah tepi barat melalui pembangunan pemukiman ilegal juga didorong oleh pemerintah Israel yang mayoritas dipimpin oleh kalangan Ashkenazi. Mereka memperluas wilayah Israel secara sistematis dengan merampas tanah milik warga Palestina, mendirikan dinding pemisah, dan menutup akses warga Palestina ke sumber daya alam mereka sendiri. Salah satu faktor yang sering dijadikan legitimasi politik oleh Yahudi Ashkenazi dalam mempertahankan Israel adalah narasi Holocaust. Tragedi yang menewaskan jutaan Yahudi di Eropa pada era Nazi menjadi senjata politik untuk meraih simpati internasional dan mengamankan dukungan bagi pendirian serta perluasan Israel di tanah Palestina. Banyak pihak yang menilai bahwa narasi Holocaust digunakan secara politis oleh Israel untuk membungkam kritik internasional terhadap pendudukan di Palestina. Setiap protes atau kecaman terhadap tindakan militer Israel seringkali direspon dengan tuduhan antisemitisme yang menjadi tameng politik untuk menghindari sanksi internasional. Tidak semua Yahudi mendukung proyek Zionisme yang digerakkan oleh Ashkenazi. Kelompok Yahudi Ortodoks seperti Neturei Karta secara terbuka menolak keberadaan negara Israel. Mereka berpendapat bahwa pendirian Israel bertentangan dengan ajaran agama Yahudi yang meyakini bahwa kembalinya kaum Yahudi ke Tanah Suci hanya akan terjadi setelah kedatangan Mesias, bukan melalui pergerakan politik dan militer. Neturei Karta bahkan menganggap Israel sebagai negara Zionis yang bukan representasi kaum Yahudi sejati. Mereka percaya bahwa Yahudi Ashkenazi yang mendirikan Israel bukanlah keturunan murni dari Bani Israel, melainkan hasil asimilasi bangsa Eropa yang menggunakan agama Yahudi sebagai alat politik. Pandangan ini memperkuat narasi bahwa konflik di Palestina bukanlah perang antara Yahudi dan Muslim, melainkan bentuk penjajahan modern yang didalangi oleh politikus Yahudi berdarah campuran yang mengklaim Tanah Suci sebagai milik mereka. Pertanyaannya adalah, jika memang benar mereka adalah keturunan bangsa Khazar, maka sebenarnya seperti apa bangsa Khazar itu? Kerajaan Khazar adalah sebuah entitas politik yang pernah berjaya di wilayah Kaukasus dan Eropa Timur pada abad ke-7 hingga abad ke-10 Masehi. Uniknya,
Khazar menjadi satu-satunya kerajaan besar di Eropa yang memeluk agama Yahudi secara massal, meskipun mereka bukan keturunan langsung dari Bani Israel. Keputusan untuk memeluk Yudaisme diduga lebih bersifat politis daripada spiritual. Sebelum memeluk agama Yahudi, bangsa Khazar diketahui menganut kepercayaan pagan dan animisme. Mereka menyembah dewa-dewa alam dan roh leluhur dengan ritual yang berpusat pada pemujaan terhadap elemen alam seperti api, air, dan langit. Selain itu, beberapa catatan sejarah juga menyebutkan bahwa Khazar memiliki elemen kepercayaan Tengrisme, yaitu agama asli bangsa Turk yang menyembah Tengri, yang diyakini sebagai dewa langit yang dianggap sebagai penguasa tertinggi alam semesta. Di balik kejayaannya, Khazar dikenal memiliki praktik politik dan militer yang kontroversial. Mereka menguasai wilayah dengan tangan besi, memungut pajak tinggi dari para pedagang yang lewat di wilayahnya, dan menjadikan perdagangan budak sebagai salah satu sumber ekonomi utama. Khazar juga dituduh sering melakukan praktik korupsi, pengkhianatan politik, dan dominasi ekonomi atas bangsa tetangganya. Sistem pemerintahan mereka yang tertutup dan cenderung oligarkis memicu banyak perlawanan dari suku-suku tetangga. Akhirnya, pada abad ke-10, kerajaan Khazar runtuh setelah diserang oleh bangsa Rus. Namun hilangnya Khazar dari peta sejarah tidak sepenuhnya memutus pengaruhnya. Teori konspirasi menyebut bahwa setelah keruntuhannya, bangsa Khazar tidak benar-benar hilang, melainkan berasimilasi dengan masyarakat Yahudi Askenazi di Eropa Timur. Diaspora mereka diduga memainkan peran besar dalam perkembangan perbankan modern dan pergerakan Zionisme. Beberapa teori bahkan menyatakan bahwa pendirian Israel di Palestina adalah bagian dari agenda besar yang disebut Khazaria kedua, sebuah rencana tersembunyi untuk membangun kembali kerajaan mereka di tanah yang lebih strategis. Hingga kini, teori ini masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan dan pengamat politik internasional. Dari sudut pandang Islam, penjajahan atas nama agama adalah bentuk kezoliman yang tersembunyi di balik topeng kesucian. Zionisme, yang didominasi oleh Yahudi Askenazi, menggunakan klaim agama sebagai justifikasi untuk merampas tanah Palestina dan menindas rakyatnya. Di mata Islam, tindakan ini bukanlah perjuangan spiritual, melainkan ambisi politik yang disamarkan sebagai warisan keturunan. Palestina adalah simbol keteguhan melawan penjajah dan bukti bahwa keadilan akan selalu diperjuangkan oleh mereka yang tertindas. Dalam Islam, setiap bentuk penindasan akan mendapat balasan, dan setiap kezoliman akan dituntut di hadapannya. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat ke-205.